Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sahabat muslimah ulul albab, beberapa pekan terakhir terasa udara di sekitar kita sangat panas, lebih panas daripada biasanya. Dan sepertinya udara panas seperti ini masih akan kita rasakan hingga beberapa pekan ke depan. Musim kemarau tahun ini memang agak berbeda ya, karena diperparah dengan datangnya El Nino hingga mengakibatkan bencana kekeringan di beberapa daerah. Di Jawa Timur saja, saat ini ada sejumlah daerah yang mengalami kekeringan parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menyatakan ada 26 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang mengalami kekeringan kritis. Sungai-sungai pada mengering ya, waduk juga kering. Jadi warga kesulitan mendapatkan air bersih dan sulit juga mereka melakukan irigasi pada sawahnya. Nah, bicara tentang kekeringan, ada kalanya kekeringan itu adalah kekeringan alamiah ya, yaitu kekeringan karena curah hujan di bawah normal, sehingga air permukaan dan juga air tanah itu kekurangan pasokan ya. Jadi kandungan air tanah itu berkurang, jadinya kebutuhan air dari tanaman tertentu tidak bisa terpenuhi. Akibatnya ya gagal panen. Kalau sudah gitu, pasokan komoditas ekonomi itu jadi berkurang. Selain kekeringan alamiah, ada juga kekeringan yang lain ya, yaitu akibat ulah manusia yang merusak lingkungan. Baik itu berupa pola penggunaan air yang salah, maupun aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan kerusakan sumber air. Kalau kita lihat data ketersediaan air per kapita, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Jawa, ya, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara adalah daerah yang rawan mengalami kekeringan atau kelangkaan air. Dan berdasarkan data Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tahun 2019, ketersediaan air kita dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan sampai mendekati 50% dalam waktu 40 tahun ya. Jadi dari tahun 2000 sampai 2040. Nah, ketersediaan air yang terus menurun ini menunjukkan bahwa yang terjadi pada beberapa dekade terakhir ini bukanlah kekeringan alamiah. Kenapa? Ya karena kekeringan alamiah itu hanya terjadi sesekali gitu ya. Dan kondisi setelahnya itu kembali normal. Bukan seperti sekarang ya yang semakin kering dari waktu ke waktu. Nah, sebenarnya kondisi semacam ini juga terjadi pada bumi kita secara keseluruhan, yaitu meningkatnya suhu bumi dari waktu ke waktu karena pemanasan global. Terjadinya pemanasan global dan terus berkurangnya ketersediaan air hingga menuju kekeringan secara dominan disebabkan oleh perilaku manusia. Industrialisasi yang digalakkan dalam sistem kapitalis sudah menjadi pemicu utama, sebab industrialisasilah yang menyebabkan terjadinya deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa lahan berhutan di Indonesia itu terus mengalami penggundulan atau deforestasi. Tahun 2018 hampir 500.000 gitu ya. Nah, kalau tahun 2019 itu sedikit turun ya, 465,5 hektar. Dan deforestasi net untuk periode 2021-2022 itu ada 104.000 hektar. Angka ini turun 8,4% ya kalau dibandingkan dengan pemantauan selama setahun sebelumnya, yaitu sebanyak 113,5 ribu hektar. Meskipun turun ya tadi 8,4% ya, tapi kalau diperhatikan angkanya ini masih ratusan ribu hektar. Selain itu, industrialisasi juga menyebabkan penggunaan air dengan pola yang salah. Air ya yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga di suatu daerah disedot oleh industri ya, sehingga warga di sekitar mengalami kesulitan. Industri-industri itu mengambil air tanah sehingga mayoritas penduduk jadi sulit gitu dapat airnya itu. Yang semula sumur mereka lancar tiba-tiba menjadi lebih dalam dan susah gitu ya. Nah, ini tentu saja melanggar aturan perundang-undangan tentang air tanah dan juga tentang zona konservasi air tanah. Tapi belum pernah terdengar ya bahwa pelaku pelanggaran ini kemudian diberi sanksi gitu. Nah, selain itu kualitas air juga banyak yang rusak akibat pembuangan limbah yang mencemari sungai. Ya, dari industri juga kan gitu ya. Dan kawasan tangkapan air juga, sumber air juga gitu. Rusak ya akibat kegiatan ekonomi.
Dan ini semua adalah akibat dari berjalannya sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi bagi mereka itu berupa peningkatan pendapatan nasional. Sistem ekonomi kapitalis melihat ya semakin tinggi pendapatan nasional, maka kehidupan rakyat semakin sejahtera. Maka apapun yang terjadi, ekonomi harus tetap tumbuh, ya, nggak peduli ya efeknya pada aspek yang lain seperti apa. Dan dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan peningkatan produksi. Nah, produksi itu akan meningkat kalau ada industri. Nah, disinilah kemudian kita tahu ya, mengapa industrialisasi besar-besaran terus dilakukan tanpa peduli pada fakta bahwa hal itu telah menjadi penyebab perusakan hutan. Bahkan dalam rangka tersebut, negara membuat aturan perundang-undangan yang menjamin kelancarannya. Hutan digunduli untuk alih lahan, ya, jadi kebun sawit, perumahan, jadi pergudangan, jadi pabrik-pabrik, dan juga yang lain-lain. Seolah-olah semua itu nggak akan menimbulkan masalah, gitu. Padahal sudah terbukti loh ya, ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang bisa juga berakibat pada perubahan iklim. Sistem ekonomi kapitalis ya, memandang distribusi kekayaan itu akan terjadi dengan sendirinya dengan mereka memberikan hak kebebasan kepemilikan, itu akan terjadi. Karena itu sistem ini membolehkan setiap individu itu untuk memiliki apa. Kalau mau punya gunung silahkan, gitu ya. Punya pulau atau bahkan lautan itu nggak jadi masalah asal dia mau. Jadilah sumber daya alam apapun boleh diprivatisasi atau dikelola oleh pihak swasta. Dan yang namanya swasta, ya paradigmanya pasti bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli dampak yang ditimbulkannya. Nah, ini berbeda dengan Islam. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia, individu per individu. Tidak hanya yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tapi juga kebutuhan akan udara yang bersih, juga air bersih yang mencukupi, ya, serta lingkungan yang aman. Maka untuk tujuan itulah sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di dalam Islam ditetapkan sebagai milik umum, milik bersama semua rakyat, dan karenanya tidak boleh diprivatisasi. Ya, misalnya hutan, sumber air yang langka, tambang minyak dan gas maupun tambang yang lain yang kandungannya cukup banyak, juga hal-hal lain yang sifatnya memang nggak bisa dimiliki individu, ya, seperti lautan atau sungai. Maka sumber daya alam yang seperti ini akan dikelola oleh negara dan digunakan hasilnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak boleh ya diserahkan kepada individu atau swasta. Sebab dalam Islam, negara memiliki tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pelayan bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam atau pemimpin itu adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Karena itu sumber daya alam yang ada ini ya akan dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. Hutan akan dijaga karena fungsi hutan adalah sebagai paru-paru bumi, sebagai daerah tangkapan air dan juga cadangan air tanah, ya, serta sebagai pencegah bencana banjir dan longsor. Kalau ada hutan yang rusak, maka negara akan melakukan reforestasi. Dan tentu saja, jika ada yang melakukan deforestasi, negara akan menindaknya dengan tegas. Nah, dari sini saja ya bisa kita bayangkan, dengan menerapkan ini sebagian kecil dari syariat Islam, maka perubahan iklim dan pemanasan global akan dapat dihindari. Ya, penerapan sistem Islam adalah solusi, tidak hanya solusi untuk masalah perubahan iklim dan kekeringan, tapi juga solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Insya Allah penerapannya akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebab Islam adalah sistem yang sempurna dan paripurna. Karena Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam yang maha sempurna. Demikian sahabat muslimah ulul albab, semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.